Saat ini teman-teman kita akan menelusuri jejak-jejak mistis, jejak-jejak kemudian legenda yang penuh dengan misteri-misteri bersama Pak Genta. Terima kasih Rahayu. Terima kasih Rahajeng atas waktu dan kesempatannya di sini kita ya teman-teman. Ada sebuah lokasi yang dipercaya oleh masyarakat dalam cerita tutur yang sangat familiar, sebuah gerbang menuju istana gaib, bahkan diduga menuju istana Ratu Kidul. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi Pak Genta, jalannya seperti ini Pak ya? Iya, seperti Apakah tidak menyulitkan ini jalannya Pak? Tidak. Pak Genta. Biasanya kalau orang yang memiliki masalah dalam hal kehidupan, dicoba untuk perjalanan ini. Kalau toh dia itu mampu dan dia tidak mengeluh, berarti dia itu siap untuk melanjutkan kehidupan di duniawi. Oh, luar biasa sekali. Jadi di sini petilasan saya. Petilasan. Betul. Perjalanan kita ternyata penuh spirit dan heros yang menandakan jika kita mampu melalui semua rintangan ini, kita akan diberikan kesuksesan di kelak yang akan datang. Amin. Luar biasa, Pak Genta. Oke. Silakan. Mari silakan. Mari. Rahayu. Ya, sembari ngomong kita memberikan salah satu edukasi. Ya. Kita terus memberikan informasi dan edukasi di tengah-tengah masyarakat ya. Ya. Kemudian mengubah arti kesejarahannya. Kenapa silasi juga leluhur kita. Betul. Leluhur Majapahit, leluhur Nusantara. Yeah. Dan tentunya kita merupakan mata rantai ya dari leluhur masa lalu. Betul. Kesehatan leluhur masa lalu itulah sehingga kita sampai saat ini itu masih eksis. Coba bayangkan kalau leluhur di masa lalu itu gagal menghadapi kehidupan kita, tentunya tidak ada hingga saat ini Pak Genta ya. Betul sekali Mas Eka. Dan coba kita lihat jalannya seperti ini ya. Ini. Dan Pak Genta ini salah satu spiritual ya yang lagi saat ini lagi naik daun. Ternyata dan mudah menyendiri berbagai macam rintangan ya. Berbagai macam runcing. Oh iya. Jadi teman-teman yang perlu diketahui Pak Genta ini memang asli dari keturunan Bali, dari keluarga petinggi-petinggi Bali. Nah, kemudian pernah juga merantau dan keluarganya ini ke Kalimantan. Betul. Juga dianggap sebagai anak sendiri bagi kepala suku Dayak ya Pak ya. Betul. Kepala suku Dayak. Yang kemudian dari berbagai macam pengalaman mistis itu memang sudah memiliki tanda-tanda sejak dalam kandungan, Pak betul, ya. Betul sekali Mas Eka. Dalam kandungan ini sudah memiliki tanda-tanda semacam limungi atau orang yang berpikir atau orang pintar gitu teman-teman itu ya. Orang pilihan saat ini gitu ya. Nah ini. Hati-hati loh ya curang. Nah di sini memang kiri kanan ini jurang yang sangat terjal gitu ya. Iya. Dan iya ini Mas Ega saya lanjutkan lagi. Iya betul Pak Genta. Siapapun orang yang memiliki penyakit juga bisa di sini. Astungkare, alhamdulillah beliau bisa diangkat penyakitnya. Nah itu tadi. Siapa saja yang memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, pasti banyak masyarakat kita ya yang mengalami hal tersebut atau kesulitan tersebut tetap berikhtiar. Salah satunya adalah ditawarkan oleh Pak Genta datang ke lokasi ini. Betul. Nah, ini. Nanti saya tuntun. Nah, dituntun untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, ini hanya biasa. Allah, hanya Tuhan ya yang hanya memiliki Allah kesembuhan. Atau Tuhan yang memiliki kesembuhan atau segala saya kesembuhan jembatan. Hanya di sampingnya. Tapi manusia sebagai perantara ya, untuk betul Mas mengantarkan kepada kesembuhan tersebut. Betul Mas Ega. Ya, mari Pak Genta, ayo lanjut. Hati-hati itu ada apa namanya? Ada tabuan, kalau orang Bali bilang tabuan itu tawon. Banyak. Suara gamelan Pak ya. Iya. Suara gamelan sedikit. Suara gamelan yang ada di dalam hutan ini. Iya, suara gamelan gaib terus dilanjut dengan ini bukan hutan larangan yang sebagai cerita-cerita itu, atau namanya hutan apa ini Pak? Kalau di sini dibilang Coban Kluwung, namanya hutan Coban Kluwung. Ya, di sini karena ada ya dibilang kuwung ya. Kuwung ya, Coban Kuwung. Ya. Jadi di sini itu ada air terjun. Di sebelah sana ada air terjun. Nanti netizen dan yang lainnya Mas Ega, Petung Sewu, Lapak Seno dan juga panjenengan melihat situasinya seperti apa. Di sini itu sedikit banyaknya dahulu itu sempat terbawa dalam ranah goibnya seseorang. Sehingga
ceritanya itu beliau itu mau bertapa. Setelah saya ceritakan kalau saya pernah bertapa di sini. Oh ya, ini salah satu. Ternyata Pak Genta pernah ya selama kalau nggak salah 7 hari 7 malam. Betul. 7 hari 7 malam untuk mendalami, untuk memasuki gerbang gaib bertapa di Coban Puwung ini. Nah, gimana itu ceritanya, Pak Genta? Ceritanya setelah saya melakukan hal itu, ya, saya berikan bocoran terhadap orang yang memiliki masalah duniawi, masalah keluarga juga. Nah, artinya yang duniawi itu bisnis, usaha dan lain sebagainya. Saya sarankan untuk bertapa. Ternyata beliau ini tidak mampu dan teriak seperti Mas Ega itu. Ketakutan. Dan dia melihat di sini ada salah satu putri dan di situ dia ceritakan putri itu menggendong anak dan mendamping anak, memegang anak. Satu digendong, satu dipegang. Dan anak itu dibunuh oleh salah satu seseorang yang dianggap itu adalah musuh. Jadi seketika itu dia langsung teriak karena pembunuhan itu tadi di dalam bayangan waktu pas dia bertapa. Makanya tidak lanjut. Dalam pertapaan itu ia melihat gitu ya, seorang perempuan yang menggendong bayi sama menenteng, dan bayinya itu dibunuh oleh musuh. Itu sangat menyeramkan. Iya, ya, itu menyedihkan. Iya. Sehingga saya langsung ke lokasi dan juga beliau masih terngiang-ngiang di dalam kehidupannya, sehingga saya menghaturkan maaf, meminta kepada yang bau rekso, kaki danyang, nyai danyang yang ada di sini agar supaya melepaskan goibnya terhadap orang tersebut. Begitu. Jadi saya nuntun, tersadarlah. Begitu, Mas Ega. Jadi kita lanjut nggih. Mari Pak Genta. Luar biasa Pak Genta ya. Memang banyak sekali hal-hal mistis yang ada di hutan kita. Betul. Teman-teman yang masuk ke hutan jaga sikap tata krama. Betul sekali. Atau berdoa sesuai agamanya dan kepercayaan masing-masing. Betul sekali Mas Ega. Ini ekstrim banget. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Tapi sangat cekatan sekali Pak Genta ini nuruni. Karena saya sudah pernah di sini. Sangat indah sekali teman-teman. Air terjun atau cobannya. Iya. Jadi ini, ya, dilihat itu petilasan saya di bawah situ ada gua. Oh ada gua Pak ya? Iya. Ada gua keramat. Kan paling keramat dari gunung Welirang ini Pak ya? Bisa jadi mirip seperti itu, tapi banyak yang tidak paham. Oh tidak banyak yang tidak memahami akan hal-hal seperti ini. Sebuah gua pertapaan gitu ya. Juga sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan dulu. Sudah. Sejak masa Majapahit. Sudah. Karena ini tempat pelariannya juga. Tempat persembunyian para bangsawan Majapahit. Betul. Nah, selama perang Paregreg, selama menghadapi pasukan Demak gitu betul, ya. Betul sekali. Sekali memang hal-hal yang ada pertikaian internal di antara keluarga Raja Majapahit. Luar biasa. Jadi kita lanjut ya. Ya betul, kita menuju gua. Ini tidak pernah, sudah berulang kali. Ini sudah sering di opening, sudah pernah beberapa kali di opening oleh masyarakat sini, tapi tidak jalan. Oh iya, untuk dibuka semacam pariwisata. Namun ada kekuatan tertentu yang sehingga sampai saat ini tidak pernah berhasil atau gagal terus. Betul sekali, betul sekali Mas Ega. Salah satunya itu bisa dijelaskan Pak Genta. Apa yang menjadi penyebab kegagalan itu Pak Genta? Baik, kegagalan itu satu dikarenakan tidak ada keikhlasan. Yang pertama itu beberapa pengelola. Nah, saling berebut dan lain sebagainya, sehingga dia melupakan apa itu mistis. Dan padahal yang direbut itu adalah mistis. Tempat. Kalau memang betul-betul diberikan kepada Ide Betari, kepada Allah, kita pasti akan mendapatkan wisatawan yang banyak di sini. Karena di sini memang sengaja seperti ini, berarti alam tidak
restui adanya opening itu. Iya, berarti memang kalau menata sebuah lokasi ada dalam istilah Arab itu hablum minallah, hablum minan minannas, nas, hablum minan ini. Iya, betul. Alam, betul dengan sekali. Alam, dengan manusia dan dengan Tuhan itu harus bersatu. Betul sekali itu. Dan juga kita harus saling mempercayai. Tidak boleh saling sikut kiri, sikut kanan. Ada jadi niatan buruk. Oh, jadi di situ Mas Ega. Menginjak temannya, saudaranya, betul merasa sekali. paling pinter, merasa paling hebat. Aduh, betul sekali Mas Ega. Benih-benih bencurannya. Para leluhur kita itu kan sudah pasti sifat itu sudah dari dulu ada. Betul. Dibuktikan dengan sekarang ini. Kalau memang toh ide besar Allah Subhanahu wa taala itu merestui tempat ini, pasti tidak seperti ini. Iya. Karena sedikit banyaknya saya itu diam-diam merawat, dan juga dengan guyup saya datang kemari membersihkan, mengucap matur sembah nuwun terhadap ada yang di sini. Luar biasa. Mari kita lanjutkan. Lanjut. Jadi saya kalau lepas raga, lepas sukma, sering sukma saya mampir ke sini Mas Ega. Untuk melepaskan arwah. Iya. Saya kemarin arwah saya ditarik nggak? Ya jelas lah. Tapi saya taruh ditaruh di tempat yang khusus buat yang panjenengan, biar supaya nggak kemana-mana. Selalu ingat saya. Luar biasa Pak Genta ya. Iya, ini. Yuk. Luar biasa sekali. Ini salah satu lokasi di mana ini melakukan ritual Waalaikumsalam Rahayu. Ini saya tata. Rahayu. Mungkin Pak Genta bisa memeragakan ketika bersemedi di lokasi ini. Duduk, bersila, atau perlu ada? Oh tidak, artinya saya itu waktu itu, Mas, tolong siapkan daun pisang. Bapak dulu itu tidak pakai alas, Bapak pakai daun pisang ya, diperagakan nggak apa-apa. Alam Mbak ya, di sekitar kita. Nah ini, jadi saat ini teman-teman kita bersama Pak Genta ini benar-benar menemukan ya sebuah gua pertapaan yang diduga memang ini peninggalan era kerajaan Majapahit. Dan gua ini memiliki semacam keunikan tersendiri, dan keunikan tersebut jika mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan film Harry Potter, di mana kemudian nyawa itu bisa keluar ya, seperti Voldemort itu nyawanya keluar dan dipecah menjadi 7. Nah, pada masyarakat Jawa kuno ternyata juga ada ilmu yang serupa yang bernama Rogo Sukmo kalau bahasa Jawanya itu. Betul. Ya. Nyawa itu dibuat mainan. Oh, luar biasa. Jenengan sudah tahu sendiri jenengan. Nah, bahkan gua ini sebenarnya atau mungkin di samping air terjun ini memang memiliki energi yang sangat mistis gitu ya. Ada penyatuan dari alam ya, tanah, air, udara, kemudian cahaya bergabung menjadi satu, dan konon katanya Pak Genta ya, nanti mungkin bisa diceritakan sendiri, ada penjelasan. Ini merupakan gerbang gaib menuju istana Ratu Selatan. Betul, Mas Ega. Ya. Jadi nanti coba kita berdiskusi atau kemungkinan Pak Genta ini memeragakan tentang ilmu roh semuanya di sini untuk kemudian benar-benar mengajak kita bersama-sama atau mungkin saya juga menuju yang dinamakan gerbang gaib menuju istana Ratu Selatan tersebut. Betul, Mas Ega. Monggo Pak Genta. Maaf ya, jadi saya harus duduk dulu di situ, tapi sembari berbicara, gitu. Ya. Saya minta ininya dulu, saya siap dupa dulu, gitu. Karena dupa ini adalah untuk merelaksasikan pola pemikiran kita yang tadinya duniawi bisa fokus ke dalam
ranah frekuensi itu. Goib. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi dulu itu saya tidak seperti ini bagusnya masihan. Jadi dulu itu masih dalam tatanan yang belum rapi. Nah, masih tatanan ya ini karena guyup saya yang saya perintahkan Mas Ega. Saya perintahkan untuk dihaluskan, diratakan. Ini pun rencana saya agar supaya ini belum selesai. Belum selesai. Untuk semakin sempurna. Tapi ya pelan-pelan karena apa? Mereka semuanya itu nunggu waktu dan juga dana juga. Ya, betul. Ya. Iya, jadi begitu. Ini memang adalah tempat jalur menuju gerbang gaib yang ada di Laut Selatan. Istana Laut Selatan. Ibu Ratu Kidul. Tolong Bapak minta koreknya. Ada koreknya? Iya, siap. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa saya edukasi. Ya, awal mula bagaimana ceritanya saya ada di sini. Bahkan saya berpikir dulu, andai kata pun anak istri saya, kalau saya mau ajak ya saya tinggal di sini. Saya begitu. Kenapa saya berpikir begitu? Karena kondisinya saya itu dalam hal membela keluarga tidak separuh-separuh. Dalam situasi kondisi ini bukan karena saya membela terus saya kecewa dengan keluarga saya jadi begini, tidak. Dari dulu saya sudah begini. Gitu. Sebelum saya ketemu sama istri saya ya. Di sini yang dinamakan Mbah Sumber. Coban Kuwung. Di samping dari Coban Kuwung ya. Coban itu air terjun. Yang bernama Kuwung. Jadi ada salah satu dulu itu ada kayu yang bersandar. Sekarang kayu itu tidak di situ lagi. Mungkin Pak Denarko, Pak Seno tahu pernah mungkin ya, tidak seperti itu ceritanya. Jadi itu adalah hanya petanda. Itu sudah kena air besar. Kayunya itu di bawah sehingga saya naikkan kepada Buyut Rukun. Ya ini kayunya ini. Ini kayunya. Iya, masukkan ke dalam. Lubang ini, Pak. Agar supaya tidak hilang. Nama kayunya inilah masyarakat menyebutnya Songgo Tuyo. Songgo Tuyo. Sebenarnya bukan Songgo Tuyo karena sekarang kalau sudah tidak ada apa yang disebut. Oh iya betul. Dan ya kan, ini adalah Coban Kuwung dari awal dari semuanya itu. Ya. Jadi begini. Untuk masalah hal ritual goib yang saya jalankan itu bukan semata-mata untuk keinginan saya, Mas Ega. Bukan semata-mata keinginan siapapun. Karena saya lakukan ini dari kawitan awal mula saya sudah harus melakukan ini dan harus ditekankan bahwasanya kita tidak boleh melupakan yang namanya uri-uri budaya. Uri-uri budaya dan juga uri-uri kawitan. Kawitan kita itu adalah awal mula itu Nusantara. Ya kan? Nah, dari cerita Nusantara aja panjenengan sudah paham. Nah, sebenarnya Indonesia ini bukan Indonesia. Ada huruf hanya di depan. Pasti ada dibilang Indonesia. Seperti itu. Indonesia karena kita sudah di ruang lingkupi secara bidang hal agama Muslim masuk. Dan waktu itu kondisi keadaan Islam masuk. Kondisinya itu kan kita sama-sama berjanji. Ya kan pasti ada sumpah. Ada sumpah, perjanjian. Perjanjian. Nah, jadi di dalam perjanjian itu intinya begini. Waktu zaman kerajaan dulu itu Hindu itu mayoritas Nusantara semuanya pasti Hindu Buddha. Iya.
terbesar. Kemana-mana ada bekas-bekas peninggalan kayak arca-arca, candi, pura dan lain sebagainya ya. Linggayoni banyak sekali Mas Ega ya. Jadi itu saya pertekankan di sini. Nah, kita itu bukan berarti kita harus melupakan apa ya? Melupakan situasi, kondisi, keadaan apa yang kita hadapi saat ini sehingga terlena dengan apa yang kita miliki. Nah, tidak ada yang namanya saya melakukan hal ini kemusyrikan, tidak ada. Saya mengingatkan bahwasanya nenek moyang kita itu seperti ini. Jangan kau hilangkan. Contohnya kalau mau menanam padi, kita harus bancaan dulu. Dulu harus ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Dewi begitu Mas Ega. Jadi begini, untuk selanjutnya saya mohon sama jenengan, nggih. Saya mohon sama jenengan, tolong minyaknya Gus, siap. Saya minta sama jenengan selaku sebagai pendamping saya. Sekarang ikutin alur alam dan ikutin itu. Nah, ini sedikit banyaknya harus jenengan rasakan. Jenengan rasakan alur alam dan separuh kesadaran jenengan itu akan mengungkap hal-hal mistis yang ada di sini. Ya, jadi ini selaku sebagai apa namanya? Mediator. Jadi begitu ya. Mau tidak mau ya Bapak. Ya seperti Pak Genta ini bukan dibilang untuk katanya. Jadi Bapak kepingin panjenengan dilihat oleh masyarakat semuanya. Iya, biar supaya sedikit banyaknya ini rada apa ya? Memberikan edukasi gitu loh Mas, gitu loh, ikhlaskan edukasi terhadap orang banyak biar supaya Pak Genta ini biar tidak dinilai katanya jahat lah, katanya bisa ini itu segala macam, enggak kan. Nah cuma sekedar saya memberikan pengedukasian seperti apa yang sebenarnya. Oke. Jadi ini juga termasuk tempat untuk pengobatan di sini bagi orang-orang yang sudah parah dan lain sebagainya. Nah syaratnya itu memang harus datang ke sini. Di sini bawaannya ngantuk, Mas Ega. Oh, ya adem ayem. Adem ayem. Keayeman. Jadi rahayu. Om Aing sah permisi. Assalamualaikum. Ya tetap saya melakukan hal bidang goib itu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Goib yang ada tadi. Mas Ega, ikutin alur saya, gitu. Ikutin alur saya, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Pak Genta ingin membuktikan kepada panjenengan juga bahwasanya di dalam alam goib itu bisa dijelaskan sama panjenengan, okay? Jenengan bisa ungkapkan nanti. Mbah Sumber mengiringi jenengan, Mbah Sumber mengikuti jenengan, entah itu Mbah Sumber, Mbah Kembang yang ada di sini adalah Mbah Sumber, Mbah Kembang, Cobong, terus banyak sekali di sini. Di antara mereka semuanya itu pasti hadir di sini. Ya, jadi ikutin alurnya. Mas Ega jangan tegang, ya. Mas Ega jangan tegang meskipun ya, Mas Ega sudah pernah. Ya, jadi pertama kali saya ucapkan, nah tolong ini tasnya Mas Ega. Nanti saya minta panjenengan, nanti beliau itu akan berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa. Nanti beliau akan berbahasa Jawa dan ya bahasanya panjenengan kalau saya kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Karena saya selaku sebagai di sini termasuk yang menjalani, ya sedikit banyaknya saya sebagai mediatornya Mas Ega gitu. Rahayu gitu. Nggak apa-apa Mas Ega, ya duduk. Jangan ikutin alurnya, nggih. Nggih. Insya Allah. Bismillah ya. Bismillah. Jadi gini, saya minta biarinlah mereka semuanya dengan
pantatin ngadep ke situ jenengan. Ngadep ke situ. Duduk di sini, duduk sini, ngadep ke sana. Duduk. Rahayu, rahayu. Saya minta kepada yang bau rekso di sini juga mendukung agar supaya edukasi ini bisa untuk diberikan kepada orang-orang banyak yang terbaik, biar tidak menilai yang jelek-jelek sama kita. Katanya begini, katanya begitu. Om Barbo. Om Angis. Sebut Mbak Sumber ya. Tarik nafas. Merem. Lepas. Mbak Sumber. Saya minta masuk ke raga saya. Agar supaya bisa memberikan penjelasan tentang tempat ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan apa? Lepas. Om Barbo, Om Barbo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Om, 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 om. Rahayu, 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 rahayu. Mas Ega, kuat enggak? Enggak kuat. Enggak kuat ya. Awas. Mas Ega. Ya. Tenang, 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 tenang dulu. Tarik nafas Mas Ega. Lepas. Enggak kuat, enggak kuat, enggak kuat, enggak kuat ya. Dengan masuk di gerbang goib itu ada, tapi enggak kuat untuk menerima itu. Iya. Oke. Sampurasun. Ngapura kula. Ajeng ditanggil. Niki wonten napa? Rame-rame teng mriki. Nggih. Rahayu. Rahayu. Sampurasun. Antung. Dalam. Awak moro aku. Merah pelamba. Iya. Enek apa nek kene? Iki kek ana. Iki kok enek arek iki. Iku mau di koyo arek iki robot iku iso nerangno ngoten lho, Pak. Areke lare ini. Katanya nerangaken. Iya. Ya aku beruruh iki. Ya apa kok enek moro-moro wadah mrene. Kok moro-moro nggawa gemeruduk. Rencang-rencange. Nggih. Nggih. Iki sumber. Nggih.
Ketoke kok enek sing ajenge ditangletake apa iki? Arepe jelasno. Iki sapa iki? Itu rancange wadah. Rencange wadah. Sing Yo. tadine jelasno tapi rancange mboten lihat kok ngene. Nggih, nggih. Wis ngene ae. Aku ora iso suwi-suwi. Nggih. Wis sing penting awakmu becik ndek kene. Apa meneh wadah tau ndek kene. Apa jarene wadah iku kabeh bener. Wis iku ae. Wis iku ae ya. Ngono awakmu tung. Nggih. Wis tak pamit ae. Sampurasun. Sampun. Mas Ega. Mas Ega. Aduh. Mas Ega. Ya Allah. Aku sih urip, Pak. Iya. Masih. Saya sama dhewe, Pak. Aku jek lara, Pak iki. Iya, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Udah, diminum Pak, kasih minum. Mas Ega kasih minum. Iya, udah langsung itu aja langsung Pak. Ya, minum langsung, nggak usah ragu-ragu. Banyak udah minum. Ya gini sebenarnya yang tadi itu mau saya masukkan ke dalam dirinya Mas Ega. Ternyata Mas Ega belum siap dan belum mampu untuk menerima ini. Oke. Mas Edi, Pak Narko, Bapak Seno, Mas Edi, Petung Sewu, termasuk Mas Ega. Tadi nggak mampu, terpaksa saya manuver kembali lagi aura goib itu ke saya. Bukan berarti apa, namanya orang sekali jalan masa balik lagi, kan nggak mungkin ya. Sekali jalan itu kan nggak mungkin, sekali jalan langsung jalan gitu loh ya kan. Nah, biar supaya tidak dibilang katanya menurut panjenengan bagaimana ngapura dengan perjalanan hal yang jenengan rasakan tadi, tapi beliau belum mau masuk manjing, cuma dirasakan aja. Iya. Ceritakan aja. Saya ada di mana dan mana. Saya terbangun gitu ya di bawah pohon, tapi pohon tersebut banyak bunga-bunganya gitu loh. Saya melihat kayak kereta, kayak apa? Kereta emas gitu loh, kayak kereta emas itu berjalan dengan kuda putih berwarna 3. Iya, mungkin ya. Itu. Terus kemudian mungkin ada wanita cantik di situ serba hijau pakaiannya. Kurang tahu saya. Sudah pasti. Suasananya Pasti itu. Saya asing, nggak pernah lihat suasananya itu. Iya. Iya, kayak taman. Jadi suasana itu kayak dalam ruang lingkup yang nyaman, yang asri. Iya, taman yang indah banget gitu loh. Dan itu juga banyak sih apa wanita-wanita cantik yang berjalan-jalan gitu. Iya. Pria-pria juga banyak. Seperti prajurit. Iya, seperti prajurit itu juga banyak di situ. Tapi sempat diajak ngomong nggak? Nggak sempat saya. Saya takut saya karena suasana sangat asing. Saya masih di balik batu saya. Yang saya waktu itu di bawah pohon itu. Ngumpet gitu ya? Iya, kayak ngumpet gitu. Ada yang nonton nggak ke sana? Enggak, saya kayak langsung terbangun, sudah suasananya itu sudah beda. Jadi frekuensinya Mas Ega sudah saya pegang. Sehingga Mas Ega itu sebelum alam sadarnya kan sudah saya bilang, Mas Ega jangan khawatir, ada di belakang saya pegang. Meskipun di alam itu saya tidak ada. Gitu loh. Jadi di bawah alam sadarnya itu tak biarkan. Ibaratkan layang-layang itu, layang-layang tingginya seberapapun, benang tetap saya pegang. Begitu loh Mas Edi dan Pak Pak Narko gitu. Diatur Mas Ega, diatur. Jadi ini kedua kalinya. Yang di sana beda. Yang ini bikin betah ya suasana di sana ya. Yang kali ini. Ya bikin kayak kerasan. iya kayak
indah tapi agak takut karena asing. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Dan ya Bener nggak yang disampaikan Pak Genta bahwa memang di sini adalah gerbang gaib menuju ke istananya Ratu Laut Selatan? Kira-kira dari pengalaman. bisa jadi karena suasana kerajaan putri-putri prajurit-prajurit itu banyak, ada kereta, ada seorang yang pakaiannya serba hijau di atas kereta kencana gitu. Saya tapi takut melihatnya Di balik batu. iya, saya di bawah pohon penuh bunga-bunga gitu, terus ada batu, saya ngumpet di baliknya gitu, cuma melihat suasana itu aja. Seandainya kayak dibiarkan di sana terus itu gimana, kerasan nggak? Ya kurang tahu kalau ditangkap ya gimana. Oke, yang terakhir pesan Iya. pesan dari Pak Genta. Ya Ada mungkin apa tentang dari alam gaib dan tempat ini yang memang Pak Genta di belakang layar kan ngomong adalah pintu gerbang menuju ke Istana Ratu Selatan. Coba Pak Genta sampaikan untuk sebagai sikap penutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi, salam rahayu, Swastiastu, Namo Buddhaya. Buat kita semuanya, ini juga pelajaran buat kita semua, nggih, termasuk Mas Ega, sudah membuktikan dan langsung beliau itu merasakan sehingga di alam itu, di alam saranjana dan di alam gaib itu memang ada, Mas Ega, nggih. Nah, jadi tidak ada yang namanya kebohongan di sini, tidak ada yang namanya dibilang itu intimidasi, paksaan, tidak ada, nggih. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf untuk kita semua ini, kurang lebihnya saya meminta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Dan disampaikan juga Pak Genta bahwa ketika ada pasien yang misalnya kena santet atau parah penyakitnya, itu kita obati di tempat ini. Ya, untuk masalah pasien dan yang lainnya, Mas Ega dan kru-kru ini semuanya, Petung Sewu, Lapak Seno, jadi semua itu ada rananya. Dan memang kalau toh saya harus bawa ke sini, ya saya bawa ke sini, Mas. Kalau memang saya cukup di rumah, ya cukup di rumah kayak yang tadi. Kalau di sini adalah panjenengan mengikuti jejaknya Pak Genta seperti apa. Jadi inilah salah satu jejak saya, Mas Eka. Jejak saya untuk jalan dalam supranatural frekuensi goib itu tadi. Jadi kalau andai kata ada yang sakit dan lain sebagainya, kalau toh memang saya harus bawa ke sini, saya bawa ke sini. Melalui kondisi keadaan ranah diri orang tersebut. Begitu. Jadi tidak semua orang sakit harus dibawa ke sini, Mas Edi. Oke? Jadi cukup di rumah pun bisa, di sini pun boleh. Tapi menurut daripada situasi kondisi keadaan orang tersebut. Gitu, Mas Eka. Mas Eka nggak usah khawatir, nggak usah bingung lagi, nggih, ada saya. Mungkin karena posisi beliau seperti ini, mungkin merasakan betul baru kali ini ya, Mas. Iya. Baru kali ini, Mas. Ya, maaf. Biar supaya jenengan semuanya paham, semuanya halayak tahu. Inilah yang dibilang uri-uri budaya. Inilah yang dibilang zaman kerajaan memiliki yoni goib seperti ini sebenarnya, Mas Ega, yang jenengan rasakan. Jadi tahun sekarang itu banyak sekali orang-orang yang menghina. Karena apa? Penghinaan itu dikarenakan dia diselimuti oleh kemanjaan. Kemanjaannya apa? Dia mau bagaimanapun sudah dikelilingi mesin. Mau makan pun tidak pakai cari kayu bakar, tinggal colok, pagi sudah siap makan. Kalau zaman dahulu nggak ada, makanya goib yang dulu itu kenceng-kenceng gara-gara itu, Mas Ega. Okay? Kalau nggak cari kayu bakar, nggak mungkin akan bisa mateng nasinya. Nah, jadi di sini letaknya. Yuk, dalam ranah hal ini saya mengajak, jangan pernah kita meremehkan siapapun. Jangan pernah kita meremehkan para goib. Jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang sekiranya mampu dalam hal bidang supranatural. Dan ingat, kepada yang memiliki indigo, memiliki supranatural, memiliki kemampuan khusus dalam frekuensi goib, lakukanlah frekuensi goib itu dengan sebenar-benarnya. Amalkanlah dengan kemampuan kalian semua. Jadi itu yang akan dimanfaatkan oleh saudara-saudaramu di luar sana. Dan tidak boleh ada jual beli di sana. Itu pesan saya dari Pak Genta. Jadi tidak ada yang namanya Pak Genta menantang dan lain sebagainya.
Pak Genta tidak pernah menantang, tapi Pak Genta sangat membenci orang yang memanfaatkan momen-momen ini, apalagi yang ngaku-ngaku. Saya paling tidak suka, Mas Ega. Ya, jadi intinya saya meluruskan semuanya agar jangan salah paham terhadap saya. Saya apa adanya, saya lillahi ta'ala diciptakan dari Allah untuk memberikan pertolongan sesama di sini. Begitu Mas Edi Petung, Pak Sunarko, Tapak Seno, dan lain sebagainya. Di sini saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah, Mas Edi. Dan kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian Mas Ega. Ya. Ditutup Mas Ega, monggo silakan kepada yang lainnya. Yuk. Kita nanti pengalaman sampean terus closing. Jadi mungkin teman-teman ya, saya tadi memang mungkin tidak banyak pengalaman untuk masuk dunia mistis, dan ternyata mungkin ini adalah pengalaman saya pertama kali ya. Dan memang mungkin dunia mistis itu ada, memang benar ada. Dan kalau mungkin teman-teman yang masih mengidentifikasi sebagai apa semacam settingan ini, coba ya dengan kerendahan hati, saya telah menyaksikan sendiri, memang saya berapa pernah dan tadi seperti merasakan benar-benar berada di zona mistis. Semoga bermanfaat teman-teman.